Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita bersama-sama lagi. Itu saja di Bravo Iwan dan juga bersama dengan podcast yang sangat spesial, yaitu Mr. M Solusi. Kenapa? Karena kali ini saya dan Kang Karna bersama tamu istimewa kita, yaitu Kang Aris. Tepatnya Kang Aris Marsudianto. Ya, Apa kabar? terima kasih, baik. Jadi ini adalah Anda kesempatan istimewa bagi kami, bagi Bravo. Betul Kang Karna? Iya. Ya, Pada momen yang istimewa pula. Kenapa istimewa? Kita sudah mendekati, katakanlah, event terbesar, yaitu hajatan politik di Republik ini. ya, Betul, Ya. Kang Aris ya? Ya. Betul kan Karna? Ya. Yaitu mendekati pendaftaran calon presiden. Sebetulnya masih 7 bulan lagi, tetapi dalam konteks Indonesia ini menjadi Ya. sangat dekat, Pak. Ya. Sangat dekat. Iya, krusial ini. Nah, krusial sekali. Sudah rame ini. Iya. Semakin intens pembicaraan di mana Iya, mengenai iya, calon iya. pemimpin Indonesia yang akan datang. Iya. Berbagai pihak sudah Iya. tentu saja menjagokan, mendorong jagoan-jagoannya. Iya. Tapi sebagai top eksekutif, kali ini kita Iya. dalam seri ini Kang Aris, dalam seri Top Executive Views and Vision Iya. di kita ini. Waduh. Mengapa hari ini dalam panel seorang top eksekutif seperti Kang Aris yang sudah puluhan tahun mengelola perusahaan swasta dengan background yang juga sedikit oleh sahabat Bravo, yaitu background militer, TNI yang luar biasa dengan prestasi, di swasta juga berprestasi. Mengapa hari ini menjadi sangat penting soal sosok capres yang sebaiknya menjadi pertimbangan utama publik Indonesia? Oke. Wah, ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih. Saya diundang di Bravos Radio. Iya, terima kasih. Gitu. Kita Jadi dapat kehormatan sekali lagi. Ya, Iya, Kang, ya. sama-sama lah ya. Ini kalau topik ke depan ini memang hampir setiap saat saya diundang pasti arahnya kemana ya, presiden kita dan lain sebagainya ya. Tapi fair, saya sebenarnya sudah punya pilihan sendiri. Ya, saya sudah punya kriteria sendiri, saya sudah punya spesifikasi sendiri dan mengerti persis bagaimana permasalahan bangsa ini. Ya, jadi bangsa ini sebenarnya hanya punya satu masalah. Pemimpin. Ya. Cuma satu masalah, Pemimpin. soal pemimpin saja. Pemimpin. Nah, Masa nggak ada masalah lain? oh masalah lain banyak. Oke. Itu sifatnya teknis. Ya. Oke. Kalau pemimpin ini kita mendapatkan, Pak ya, yang benar-benar top, bisa diandalkan, capable, ya, itu masalah yang lain akan terurai. Nah, tapi kalau pemimpin ini tidak kita dapatkan, masalah lain ya akan menjadi masalah terus. Ya, karena dia tidak dipegang oleh ahlinya, oleh orang yang mengerti persis permasalahan itu. Ibarat ini penyakit, dokternya nggak ketemu-temu, obatnya nggak ketemu-temu. Ya, bagaimana obatnya nggak ketemu? Yang menciptakan juga nggak pernah ketemu. Nah, jadi permasalahan bangsa ini sebenarnya pemimpin. Ya, strong leader, pemimpin yang kuat, yang handal, yang mengerti permasalahan, visioner, ya, yang bisa menerima semua atau mengerti semua permasalahan, heterogen permasalahan di Indonesia ini, kompleksitas, dinamika dan lain sebagainya. Ya. Kang Aris gimana nih Kang? Kang Karna bertanya langsung. Ya, setuju banget. Setuju sekali dengan Kang Aris sampaikan. Memang kita saat ini kesulitan mencari pemimpin. Ya, untuk negara ini. Dan tapi kan sudah banyak nih digadang-gadang nih. Digadang-gadang ada beberapa nama, calon, ya. Beberapa elektabilitasnya sudah kelihatan. Langsung aja, kira-kira menurut pengamatan Kang Aris nih, Ya. siapa sih sebetulnya di antara sekian banyak itu yang ada Bener ini nama-nama Karena kita itu? sudah punya kriteria dari Ya, Kang Aris. ya, oke. Dari kriteria. Saya sebenarnya kriteria itu sampai cukup 3 mengerucut. aja. 3? Oke. 3 kriteria. Yang pertama, pemimpin itu harus mempunyai moralitas. Yang kedua, mempunyai kapabilitas. Ya. Yang ketiga, mempunyai elektabilitas. Saat ini, yang memenuhi 3-tiganya itu hanya satu, Pak Prabowo Subianto, menurut saya. Nah, ini kalau di breakdown, bagaimana itu moralitas, ya kapabilitas, ya dan elektabilitas. Wah, itu bisa 3 hari kita bicara ini. Iya, tapi setuju sekali apa yang disampaikan Kang Aris nih, Kang Iwan. Hanya 3 simpel sekali kan? Moralitas, kapabilitas, elektabilitas. Dan elektabilitas. Semuanya ada pada satu nama nih Pak. Pada Dalam satu pandangan nama. Kang Aris. Ya. Ya. Wow. Dan baru saja saya lihat di tayangan televisi ini,
ada kebutuhan pemimpin di Indonesia ini, dia menyampaikan 8 kriteria. Bla 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 sampai 8. Apa nggak kebanyakan? Ada satu pihak mengunggul 8 kriteria. Iya. Macam-macam. Saya nggak perlu sebutkan siapa yang menyampaikan itu. Saya Apa kira itu cukup banyak sih, cukup kebanyakan banyak. ya. Tapi diantaranya ada kriteria yang spesifik nggak, Kang Karna ingat? Apa? Harus berpancasila gitu? Sumatera berpancasila udah pasti. semua. Ya semuanya kita berpancasila. Saya Wajib. meragukan Pak. Meragukan 3 kriteria dari Kang Aris tadi, ada di 8 tadi, saya meragukan itu. Jangan. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Malah aneh ya, nggak ada. Nggak ada. Malah aneh. Jadi apa namanya? Seharusnya apa yang kalau menurut saya nih dari 8 itu disimpelkanlah supaya masyarakat itu mengerti, Mudah menjadi memahami. 3 atau menjadi 2 gitu kan. Iya. Jadi saya setuju sekali yang disampaikan, moralitas, kapabilitas, dan elektabilitas. elektabilitas. 3 hal tadi Kang Karna. Kalau misalnya tadi Kang Aris sudah menyampaikan, apabila dijabarkan dan dielaborasi, satu kriteria saya bisa panjang sekali. Iya. Ibarat sebuah buku kan itu. Betul. Tapi kalau misalnya ada beberapa poin-poin besar saja yang bisa diungkap, khusus moralitas. Oke. Apa kira-kira Iya. yang mencolok dari sosok seorang Pak Prabowo Subianto dalam konteks moralitas? Oke, jadi satu kriteria yang pertama adalah moralitas. Ya, moralitas itu kenapa saya tempatkan di nomor 1? Ya, sama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, nomor 1. Ya, nggak bisa dibalik jadi nomor 5. Ya, itu artinya itu moralitas. Nah, kalau kita jabarkan lebih mendetail lagi, kita breakdown lebih mendetail lagi. Wah, ini seabrek ya. Ya tentunya ya kita dari kecil diajari sopan santun, diajari jujur, menghormati, menghargai, semangat. Soal values juga ya. Betul, Soal all values ya itu. Nah, ini jadi disinilah moralitas seperti inilah yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Nah, pada konteks pemimpin ya dia harus seorang negarawan tentunya kan. Betul. Konteks kenegaraan ya. Setuju. Gitu. Bisa mengayomi semua etnis ya, semua agama ya, heterogenitas di negara ini ya, semua segmen ya, semua elemen ya, berkata menyejukkan ya, memberikan edukasi, memberikan wacana, merangkul, menyontoi. Berarti harus sabar banget dong. Loh iya, Harus morality, benar. Pemimpin itu harus sabar. Saya bayangkan capek sekali loh menjadi orang yang sangat sabar. Misalnya Pak Prabowo dalam konteks ini harus sabar begitu Pak. Nggak Tapi capek. boleh buktikan. Nggak capek. Nggak capek. Kalau kita ini sudah sejiwa, senapas. Setuju. Kita ini capek kalau bertolak belakang. Bener nggak? Iya. Itu. Iya. Anda suruh bekerja, katakanlah ngambil air sama ibu, tapi Anda baru bermain, nggak mau, capek pasti. Ya. Tapi kalau Anda merasa, ini sudah jam 4 sore, aku harus nimba air, dengan senang hati. Nah, jadi tidak ada capek, ya itu. Berat iya, tapi capek hati kagak. Nah, inilah yang saya bilang moralitas. Tidak semua pemimpin itu mempunyai moralitas seperti itu. Oke. Ya, gitu loh. Jadi ini belum kalau kita bicara yang lebih teknis. Itu lebih teknis gitu. Ya, kita banyaklah melihat pemimpin-pemimpin kita secara moral bagaimana, saling menohok, bahkan ada saling menikung, itu mengkhianati, itu berbohong, ya menipu, bahkan air susu dibalas dengan air tuba dan lain sebagainya. Itu kasat mata. Publik semua melihat itu. Iya, nah ini kan Akhir-akhir ini. betul memprihatinkan gitu loh Pak. Jadi pemimpin itu harus punya moralitas. Karena kita dulu lahir ceprot, itu dididik, itu kan dengan sopan santun. Duduk, bicara sama orang tua. Loh saya masih ingat, masih kanak-kanak mungkin dulu ya masih kelas 1, kelas 2 SD. Itu agak kencang dengan orang tua. Artinya kan moral. Nah kemudian kalau yang Islam, kita baru lahir ceprot. Diadanin Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar di telinga kita. Padahal baru lahir. Mendengar pun kagak. Artinya orang tua ini kepingin moral kita ini masuk ke dalam roh dan jiwa kita. Walaupun masih bayi baru lahir. Nah inilah kenapa saya tempatkan moralitas itu nomor 1 yang tertinggi. Dan itu juga dijabarkan di Pancasila ya kan. UUD 45 ya morality gitu. Nah yang kedua baru tadi itu capability. Nah itu diisilah
setelah kita dewasa, setelah kita kanak-kanak, mengerti, diisilah intelektual kita, kapabilitas kita. Ya, sebagai seorang manusia yang harus berkarya, harus berjuang, harus berbuat. Untuk kapabilitas ini, Kang Aris, seorang Pak Prabowo Subianto, kita sebut 08 kan gitu ya. Tentu kan sudah luar biasa ini diketahui oleh publik secara luas, tidak hanya di Indonesia, juga di luar negeri kan, Pak, secara internasional, misalnya dalam konteks kapabilitas. Beliau adalah dulu dikenal sebagai perwira yang cemerlang, berhasil di karir militer beliau, kemudian juga faktanya beliau juga mampu membangun bisnis juga. Sekarang ada di kabinet. Apakah dalam pandangan seorang Kang Aris ini sebuah plus point bagi Pak Prabowo? Berada dalam kabinet sehingga kapabilitas beliau itu mungkin nggak perlu dipertanyakan lagi. Oh iya, saat ini saya objektif, ya itu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Tidak ada tandingannya sosok figur pemimpin sekali Pak Prabowo dari sisi moralitas, kapabilitas dan elektabilitas. Coba tadi dari sisi moralitas, ya beliau sudah, Bapak tahu sendiri Pak Prabowo, sabarnya kurang apa? Dikhianati, ditipu, dimaling, difitnah, itu coba sejak dulu kan, dituduh ini, tuduh itu, ya. Tapi beliau tidak pernah menjawab. Kalau saya bertanya kadang-kadang saya gemes, Bapak kok diam saja? Tuhan yang Maha Besar yang akan bertindak untuk keadilan, dan ternyata benar. Benar. Dan itu ternyata terbukti. Orang-orang yang mengkhianati, ya, yang menjolimi dan segala macam jatuh dengan sendirinya. Inilah sifat moralitas yang paling tinggi sebagai seorang negarawan. Begitu loh. Kita harus punya, Pak. Dan Indonesia ini negara besar, harus punya pemimpin seperti ini. Gitu. Nah, ini dari segi moralitas. Dari segi kapabilitas. Pak Prabowo, ya, kakeknya Raden Mas Margono, ya, Joyadikusumo adalah pendiri Bank BNI 46. Ya, itu. Tokoh besar. Itu. Yang mengerti persis tentang yang mendesain ya ekonomi Indonesia sejak Indonesia merdeka. Itu bapaknya Pak Sumitro Joyadikusumo, pegawai ekonomi. Ya, menteri, ya, sekian belas tahun. Ya, tokoh besar juga. Beliau sejak kecil, sejak lahir, ya, sudah dididik oleh orang-orang top, keturunannya keturunan yang memang benar-benar ya bisa diandalkan. Nah, di sini beliau kemudian tumbuh besar di militer, menjadi jenderal, ya, kemudian pengusaha besar, sekarang ada di menteri, dan terbukti kan. Begitu beliau jadi menteri pertahanan, lihat. Bangsa Indonesia tumbuh menjadi besar di sektor pertahanan, disegani dunia. Ya, beliau membuka networking, simpul-simpul ke seluruh negara di dunia. Itu kita dari alutsista berkembang penuh dari teknologi pertahanan. Ya, ini dinobatkan di survei-survei menteri terbaik, itu fakta, itu bukti. Artinya kapabilitas beliau tidak tertandingi menurut saya. Siapa tokoh yang seperti itu? Mohon maaf aja, Pak. Gitu loh. Menteri mana yang seperti itu? Ya. Coba kalau kita melihat beliau kunjungan ke luar negeri, ya kan? Itu. Begitu respeknya mereka, kan kelihatan figur kan, Pak. Gitu lah. Nah, kita kan bangga bangsa Indonesia mempunyai pemimpin seperti itu, ya kan? Nah, jadi mulai dari moralitas, ya, kapabilitas dan elektabilitas. Nah, ini, Pak. Ini juga tidak, itu ada saingannya. Ya, kita di setiap survei dan yang lain-lain, ya, Pak Prabowo selalu menduduki nomor 1. Gitu. Kalau boleh dicek, ditanya, itu di seluruh Indonesia, rakyat Indonesia, kamu tahu nggak Pak Prabowo? Pasti tahu. Ya nggak? Pasti tahu, objektif. Ya, artinya kan elektabilitasnya tertinggi. Nah, jadi penilaian saya sebagai warga negara Indonesia, ya, saya kepingin, ya, rakyat itu mengerti persis, mempunyai pemimpin yang bisa membesarkan bangsa ini, yang mencukupi 3 kriteria itu tadi. Dia orang yang mempunyai morality, ya, mempunyai capability,
dan mempunyai elektability yang tidak diragukan lagi. Nah, kalau seperti ini, saya yakin tidak perlu puluhan tahun. Dalam waktu 5 tahun, beliau memimpin, Pak Prabowo memimpin Indonesia, udah dipastikan deh, Indonesia akan naik, ya, tidak lagi G20, mungkin bisa menjadi G7. Iya, naik kelas ya Pak ya. Naik kelas. Karena apa? G7. Tadi kan saya di awal menyampaikan, permasalahan Indonesia ini hanya satu. Pemimpin ya, yang mencukupin kriteria ini tadi. Ya, sehingga apa? Bisa mengeksploitasi, mengeksplorasi, mengolah seluruh sumber daya. Dari sumber daya alam dan segala macam sumber daya. Sampai sumber daya manusia. Begitu loh. Nah, ini orang yang harus menguasai itu semua, Pak. Nah, kalau kita hanya mendapatkan pemimpin yang kelas-kelasnya masih kelas-kelas ringan, ya, masih tingkat-tingkat, mohon maaf ya, provinsi, tingkat-tingkat lokal, ya tetap juga bisa ya, tapi berjalan apa adanya. Ya, 40 tahun lagi ya merambat aja. Tapi kalau kita punya pemimpin yang kuat, yang strong, sejarah dunia membuktikan, ya, sekarang yang paling terkenal kan China, tumbuh 40 tahun. Tapi 40 tahun yang lalu, siapa presidennya? Itu Deng Xiaoping. Itu dia menyatakan, itu siapkan saya satu peti mati kalau saya korupsi. Dan kalian juga akan saya masukkan peti mati kalau korupsi. Lihat 40 tahun ke depan Cina sebagai apa? Dan ternyata benar, sebagai raksasa dunia. Artinya setiap negara itu harus punya pemimpinnya, itu yang bisa membangkitkan negara itu menjadi negara kapital, negara besar, negara kuat yang disegani. Nah, terus yang selanjutnya, Pak Prabowo selalu membawa kultur Indonesia, gitu loh. Beliau selalu nuansanya itu nuansa nasionalis, ya. Itu semua orang tahu Pak Prabowo orang yang sangat nasionalis sekali, gitu. Beliau itu kalau di luar negeri lebih dari 2 minggu udah gelisah. Kalau melihat negaranya ada sesuatu, aduh ada apa ya, ada apa. Pengen pulang Pak. Pengen pulang, udah pasti. Gitu. Padahal kalau secara pribadi, beliau ya, benar, persis itu. Betul. Padahal kalau secara pribadi beliau udah selesai. Ya. Kalau kepingin nikmatin, untuk ya nikmat happy aja, ya, sudah selesai. Saya masuk ke tadi negarawan tadi. Iya. Itu. Ini kan saya setuju yang disampaikan Kang Aris. Sampai saat ini saya itu belum ada negarawan itu memang ada. Kadang-kadang terpikir oleh saya. Ini perlu diminum ya? Oh iya, siap. Sampai lupa, silakan. Minum dulu. Silakan. Nah, negarawan itu dilahirkan atau diciptakan. Tapi saya nggak akan menanyakan itu. Soalnya sampai sekarang ini kita kan juga memang kesulitan untuk mencari negarawan itu. Ya kalau mau terus terang sih kita lihat ya. Seberapa banyak sih di Indonesia ini yang menjadi negarawan? Yang sudah diakui gitu kan. Nah, jadi artinya begini. Juga masyarakat itu sekarang itu dia memilih seorang pemimpin itu kan tanpa pengetahuan yang real, kan? Itu kan masalahnya itu. Nah dengan tadi apa yang disampaikan Kang Aris, itu mudah-mudahan bisa menjadikan enlightening, buat enlightenment, buat masyarakat bahwa jangan salah kita memilih untuk pemimpin itu. Yang pasti kita harus memilih yang negarawan, yang memang dia itu kalaupun diciptakan ataupun terlahir seperti negarawan, kita bisa lihat ya tokoh pertama Indonesia, Bung Karno, itu adalah saya kira dia dilahirkan memang untuk jadi negarawan. Ya, walaupun mungkin ada pro kontra di situ. Saya menanggapi Kang Aris sedikit, takut lupa nih, izin Kang Aris, bahwa saya sepakat tadi, poin pertama dari Kang Aris tadi adalah bahwa negara ini, negara tercinta NKRI kita ini, sebuah negara besar, bangsa besar, sangat memerlukan pemimpin. Sepakat. Betul, sepakat. Keduanya, bahasa Kang Karna barusan, bahwa yang kita butuh
adalah tipikal negarawan, kan itu ya. Betul. Jadi tadi Kang Haris sudah sampaikan negara itu salah satu bentuk dari terjemahan morality tadi ya, Kang, ya. Morality itu diturunkan, ketika dielaborate atau di background muncul nih negarawan. Iya. Pertanyaan lagi, itu dilahirkan atau diciptakan? Iya. Tapi Dua-duanya kalau menurut saya bisa. 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 Karena- Terlahir atau diciptakan. Bisa Dia mau itu- saya tanya gitu, Kang. Misal contoh, Bung Karno pun katakan dilahirkan, tapi kan dia melalui proses panjang juga kan? Betul. Dari penjara ke penjara, diasingkan ya, Kang, ya? Iya. Dari penjara ke Iya, penjara betul. oleh penjajah, juga tidak mustahil harus berhadapan dengan mungkin rekan seperjuangannya sendiri. Betul. Saya kira masih berlaku sampai sekarang Iya. gitu kan. Tadi Iya. Kang Haris tidak Iya. tidak saya ingatkan. Ya, Pak Prabowo menghadapi itu. ya, Ke depan kontestasi pemilihan presiden udah di depan mata nih. ya, Kebayang bahwa itu akan mengeras yes, sehingga pihak yang lain pun akan Ya. mengatakan, oh kita juga punya nih calon yang juga memenuhi syarat-syarat ya, atau kriteria tadi, Ya. negarawan, Iya. ya, memiliki kapabilitas, ya, elektabilitas, Ya. walaupun semua relatif kan gitu ya, kan. ya, Kalau itu nanti lebih mengeras dari Ya. yang lalu, Ya. bagaimana antisipasinya? ya, oke. Itu setiap orang punya kriteria itu sebenarnya. Ya, setiap orang punya moralitas, kapabilitas dan elektabilitas. Cuma kelasnya kelas apa, kan begitu. Contoh mohon maaf, ketua RT pun juga punya itu moralitas, ya, kapabilitas dan elektabilitas sekelas RT, kan begitu. Naik terus lah sampai sekelas presiden. Nah, sekarang kita membicarakan sekelas presiden. Nah, grade-nya itu kayak apa gitu loh. Contoh umpamanya seorang negarawan, itu kayak apa Iya. gitu loh. Karena kompleksitasnya berbeda Iya. antara presiden dengan bupati dan ketua RT. Gitu loh. Nah, disinilah yang harus kita mengerti persis. Nah, sementara mungkin ya mayoriti masyarakat kita ini masih memilih dengan emosional, Betul. tidak dengan rasional. Itu sebenarnya saya akan masuk ke sana tadi. Iya, Bagaimana sekarang mencerdaskan masyarakat betul. hati-hati dalam memilih. Dalam memilih itu akan menentukan masa depan kita ke depan. Iya, Iya. Gitu. Jadi jangan lagi ada menerima money politik segala macam. Iya. Karena itu juga akan mendegradasi demokrasi gitu kan. Nah ini di luar kecurangan Iya. pemilu, kita nggak Iya. tahu kecurangan itu ada, itu kan juga masih relatif, masih dipertanyakan kan Iya. ada kecurangan ada. Tapi menurut saya yang paling penting ini adalah bagaimana masyarakat itu memilih, kita perlu memilih pemimpin, Iya. tapi pemimpin yang mana yang dipilih? Tadi disebutkan dari awal kan ada untuk jadi pemimpin itu RT aja bisa, pemimpin RT untuk memimpin saja. Ya. Tapi kita pilih pemimpin yang negarawan itu. Nah, dari sekian banyak itu kan kita bisa lihat, kita bisa menilai sekarang siapa sih yang negarawan. iya, Nah, jadi apa yang disampaikan juga itu mudah-mudahan jadi pembelajaran juga. iya, Tadi saya sempat katakan bahwa ini pemimpin yang negarawan itu dilahirkan sebagai begitu atau diciptakan. Ya. Saya bilang dua-duanya memungkinkan. Dua-duanya Iya. memungkinkan. Memungkinkan dua-duanya itu. Mungkin saya sedikit memberi jawaban ya. Ya. Kalau saya pribadi menilai pemimpin itu dilahirkan. Oh, dilahirkan. Oke. Makanya Tuhan menurunkan nabi. Oke. Nah, itu kan Ya. dilahirkan. Boleh, iya, iya. Nah, itu yang menciptakan itu alam, yang mendidik setiap saat. Betul. Nah, itu prosesnya itu dia diciptakan, dia digodok, dia jadi- dimasak, dia dimata oleh alam, oleh Oleh kehidupan. alam. Oke. Bukan orang yang menciptakan. Nah, itu. Nah, oke, itu oke. jadi itu dia lahir ceprot, gitu kan? Nah, alam lah yang menciptakan dia, mendidik dia. Setuju. Nah, gitu Setuju. terus. Nah, Setuju. sama kan? Zaman Bung Karno kan juga gitu. Bung Karno dilahirkan, jebret. Tapi setelah itu kan alam yang mendidik dia, diasingkan, diburu, di itu segala macam, tetek bengek itu kan, itu akhirnya kan menjadi besar. Begitu juga Pak Prabowo kan, dia dilahirkan, udah keturunannya itu kakeknya itu pendiri itu Bank BNI 46, ya bapaknya Profesor Pegawai Dokter ekonomi. Pegawai Ekonomi, ya setelah itu dia dilahirkan, ya dia kan
dididik, dibina oleh alam, diciptakan oleh alam. Nah, akhirnya terus sampai sekarang kan seperti itu. Nah, jadi tidak bisa kita menurut saya ngambil bayi mana aja deh. Setelah itu kita didik, kita ciptakan, kamu nanti suatu jadi pemimpin. Ya, saya rasa kalau memang dari sononya dia bukan jiwa pemimpin diciptakan, tetap juga. Iya. Itu karena ini suatu kehidupan yang komprehensif ya. Tidak hanya sekedar bisa diciptakan dengan ilmu. Ya ini kan mencangkut di dalam kan. Semangatnya, keberaniannya, ya kan nggak bisa Pak orang menciptakan keberanian, lu harus berani, kan nggak bisa, itu kan proses. Betul. Lu harus jujur, kan nggak bisa, dipaksa ini ilmu jujur, kan nggak bisa. Walaupun awalnya harus berangkat dari dalam diri yang betul. Juga, ini kan. Dalam diri. Bibit, bobot, bebet. Ya, itu jelas. Itu jelas semua. Ada pada sosok seorang Prabowo Subianto. Hari-hari belakangan ini kita membaca banyak berita Kang Aris, Kang Kana, ya, bahwa banyak kalangan dibuat agak kaget sebetulnya dengan pengumuman atau pernyataan dukungan bagi Pak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden, termasuk dari mantan Jokowi mania, Joman. Tokohnya antara kita bahwa Emmanuel M. Nazar adalah kawan Pak Aris, Kang Aris. Sudah diresmikan dari Jokowi mania menjadi Prabowo mania 08. Makin yakin dong ya, Kang Aris, bahwa dukungan ini akan makin luas lagi. Sekalipun di sisi lain masih ada sejumlah kalangan, menurut yang saya baca dari masyarakat, yang masih merasa ada persepsi ini Pak, merasa ditinggal oleh Pak Prabowo dulu. Gimana nih Pak? Oke, jadi saya melihat ya dari hari ke hari masyarakat ini juga sudah semakin cerdas Jadi pemilih emosional itu sudah mulai menurun, sudah beralih ke pemilih rasional. Nah ini dibuktikan dengan relawan pendukung Pak Jokowi itu sudah mulai banyak bergabung. Kemarin juga ada 64 organisasi relawan di Jawa Barat, ada juga yang PPRI di 24 Sebelum Jokowi mania kan ada Projo dia datang juga mendukung Pak Prabowo dan segala macam. Nah di sini saya melihat sudah positif sekali masyarakat pakai logika, pakai rasional gitu. Nah yang berkaitan tadi itu mungkin ada beberapa dulu pendukung Pak Prabowo merasa kecewa itu mungkin masih pakai emosional Namun waktu yang menjawab setelah 3 tahun lebih ini beliau jadi menteri akhirnya mereka mengerti. Karena kinerja Pak Prabowo. Karena kinerja. Oh kalau dulu Pak Prabowo menolak masuk ke kabinet, mungkin keadaannya akan jauh lebih buruk. Dan sekarang Pak Prabowo masuk di dalam, ternyata memang menyelamatkan, membantu, bersinergis dengan Pak Jokowi untuk membangun bangsa ini, dan ternyata lebih baik kan. Kan sekarang lebih baik. Bayangin aja, kita bisa keluar dari krisis COVID-19 tanpa lockdown. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Luar biasa. Dan ini untuk kita patut beri acungan 2 jempol ini ke pemerintah sekarang. Untuk negeri sebesar ini, tanpa lockdown, ekonomi jalan ekonomi terus. tetap jalan. Pembangunan jalan terus. Rakyat ada yang korban tapi rata-rata menyatakan selamat dari Amerika COVID. jutaan yang meninggal. Betul. Itu negara-negara lain, Rusia dan segala macam, China jauh lebih besar. Di bawah mereka, betul. Tapi pengambilan keputusan ini luar biasa. Nah, itu kan tidak lepas antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu. Dan saya waktu itu sempat mendengar sendiri dari beliau, Saya akan sarankan sekian persen anggaran pertahanan akan saya kembalikan ke negara bila diperlukan untuk COVID-19. Serius ini? Sampai serius itu Pak. Saya dengar sendiri dari beliau. Karena nyawa rakyat itu utama. Nyawa rakyat lebih utama daripada membeli alutsista. Gitu. Nah, jadi akhirnya dihitung-hitung. Itu kan sikap kenegarawanan lagi. Itu kenegarawanan, Pak. Itu seorang negarawan. Seorang negarawan. Sementara mungkin malah karena beliau tidak berpikir sektoral. Betul, tidak egosentris. Itu. Nah, inilah yang saya sampaikan kenapa sampai saat ini saya melihat saya nggak berpihak
ke partai ya, saya bukan orang partai ya. Ya walaupun saya sebagai orang yang dekat dengan Pak Prabowo, saya berbicara apa adanya, objektif ya, bukan framing membuat-buat mengada-ngada, enggak. Coba apa yang salah dengan apa yang saya sampaikan? Ya, ini saya menyampaikan jangan sampai rakyat itu tersetanin lah, itu ya, atau mendapatkan informasi yang salah, gitu. Karena apa? Kalau kita salah memilih pemimpin tadi itu sudah disampaikan, bangsa ini bisa hancur. Ya, bangsa ini dua kok, ya, bisa hancur karena pemimpinnya dan bisa makmur karena pemimpinnya. Kita pilih mana? Pilih mana? Kalau saya pilih yang kedua, Pak. Nah, kita bisa mau maju dan betul. berhasil. Makanya bikin jangan anak-anak, jangan salah pilih gitu. Itu sangat jadi tidak perlu ngeri dikhawatirkan. Misalnya kelompok mereka yang dalam pemilu 2019 kemarin masih kecewa dengan Pak Prabowo karena menurut mereka ditinggal gitu. Nanti jawaban Kang Haris tadi waktu yang akan Iya, sekarang udah terjawab kan. Beliau banyak survei dinobatkan menjadi menteri terbaik. Ya, jadi itu faktual. Faktual dan itu fakta. Ya, objektif itu. Yang menilai bukan kita, yang menilai bukan Pak Prabowo, masyarakat yang menilai sendiri. semua pihak kan. Begitu. Nah, sekarang secara logika beliau sebagai menteri saja sudah bisa mengangkat harkat dan martabat ya, mengamankan Indonesia. Bagaimana kalau jadi presiden? Apa nggak tambah ngeri nih? Nah, itu Indonesia ini saya berpikir nggak perlu puluhan tahun. Ya 5 tahun pemerintahan udah bisa kelihatan itu. Ya kita buktikan. Ya karena itu tadi masalah Indonesia itu. Kita itu punya semuanya. Mulai dari sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya manusia. Orang Indonesia kan pintar-pintar. Ya cuma ya itu tadi pemimpinnya. Ya itu. 1 juta kambing, 1 ekor singa, semuanya mengaum. Itu. Beliau pernah berbicara sama kita dan beliau membuat buku. Oh nanti saya beri ya, buku Paradok Indonesia. Nah itu dia, saya pernah dengar. Itu diulas lengkap. Dan itu sudah dicetak banyak sekali, itu ratusan ribu ya mungkin jutaan. Aku nggak ngerti ya, tapi itu udah banyak sekali. Nanti saya kasih. Itu di situ dikupas. Ya, beliau begitu mengerti persis permasalahan bangsa ini. Ya. Bagaimana supaya tidak krisis pangan, supaya tidak krisis energi, ya, supaya tidak krisis air, ya, dan yang lain-lain, begitu loh. Itu jadi kita perlu ya manusia figur yang memang benar-benar bisa diandalkan dalam segala bidang. Ya, ini harus komprehensif dan sampai saat ini yang lain-lain baik, tapi belum waktunya, belum liganya itu belum. Tapi kalau demokrasi berkontestasi, monggo, itu berkontestasi monggo, tetapi rakyat juga harus pintar memilih. Ya, the next ya. Yang lain-lain mumpuni, tapi ya ini grade-nya belum lah. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, Kang, saya setuju tadi yang disampaikan Kang Haris. Tadi kan ada beberapa pendukungnya yang mundur atau jadi ke samping gitu kan, emak-emak atau segala macam itu. Dengan waktu mungkin pada saat awalnya memang terlihat, sebulan 2 bulan kan terlihat, tapi kan sekarang sudah tidak terlihat lagi. Jadi artinya itu kan masuk. Nah kemudian terjawab lewat survei tadi kan. Mayoritas sudah pada sadar lah, mengerti. Udah lebih rasional sekarang. Yang menggelitik dari saya nih. Sebagai tukang solder. Iya. Saya mah tukang bandrek, jangan lupa. Kalau beliau menggelitik begini. Beliau ini beda kan. Beliau ini kalau kita tukang solder, tukang bandrek. Kang Haris saya gorengan lah. Jadi gini. Bercanda nih. Ya di konstelasi calon-calon itu kan sudah luar biasa nih sekarang. Baiklah kita sebut nama aja Kang. Selain Pak Prabowo kan yang baik disebut masyarakat ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo untuk level capres gitu kan. Atau pasal ini posisinya bahasanya bakal capres ya kan. Oh, ya nama-nama lainnya tentu lebih tepat untuk cawapres kan gitu. Misalnya kita sebut aja sejumlah nama cukup banyak. Tapi kalau untuk bakal capres sih 3 nama itu. Ternyata menurut survei memang ya 3 ini ada selalu di top. Berdasarkan keterangan Kang Haris tadi, untuk 3 kriteria tadi yang saya sepakati Kang Garna, yaitu morality, capability, electability, all these 3
elements Ya. Ya. surprisingly, not surprisingly, Pak, Ya. actually, Ya. not surprisingly, Ya. ada in one person, gitu kan? Iya. Gitu. Saya Iya. setuju dengan Gitu, saya Kang? setuju Setuju nih, Kang, ya? Saya setuju Oh, saya dengan itu. Jadi Cuman Kang Ran nggak merasa bantah, enggak ya? enggak. yang menggelitik saya Iya. itu ini tukang solder. Jadi kadang-kadang pengen detail gitu. Tapi dicari sendiri itu nggak kena. Gini, Oke. ini pada di ujung-ujung ini kok tiba-tiba pro Jokowi kemudian mendekati Pak Prabowo. Ada apa? Ini kan? Kemudian apa namanya? Satu lagi apa tadi? Joman. Joman Iya. juga kan sama. Jadi terfikir saya ini ada apa sih sebenarnya? Ada apa sih itu kan? Analisis Kang karena apa? Nggak tahu. Cuman analisis tukang solder nih. Saya pikir ini pasti ada sesuatu di PDIP ini. Saya nggak tahu. PDIP dengan mereka ini pasti ada sesuatu yang malah kalau nggak salah saya lupa saya. PDIP partai pemenang pemilu loh, Kang. Pemenang pemilu gitu kan. Nah kalau keadaannya seperti begini, gitu kan, apa yang akan dilakukan? Ini tambah bingung. Saya kira tambah bingung nih. Ini analisis tukang solder. Saya nih. Kadang kalau- mungkin salah. Gitu Saya kan. punya sebetulnya pemikiran yang sama. Nah, apa itu? Ini Kang Aris ini Ini saya nggak mewakili tahu sejumlah pemikiran Kang Aris, ya. pandangan kawan-kawan dan juga katakanlah orang pinggiran atau akar rumput Kang Aris. Iya, Dan kita iya, sebagai jurnalis selalu merasa kita kan an old soldier never dies. Kan Iya, gitu. iya, Ya, iya, ya iya, kan nggak pernah iya, mengenai iya. pensiun kita Iya, nih, termasuk iya, jurnalis. iya, Yang saya tangkap dari pembicaraan di kalangan masyarakat Iya, luas iya, di bawah, di warung-warung, di Iya. jalanan, ya begitu. Kok situasi sekarang perlu baca, kita harus membaca Iya, harus lebih membaca lebih ini Iya. cermat kemana lagi. sih arahnya gitu kan? Terkait dengan daripada Kang Karna, Iya, ada iya. penjelasan nggak? Ya oke, jadi saya ya terus terang juga kaget ya waktu ada deklarasi-deklarasi dari pendukung relawan atau ormas ya Iya. Pak Jokowi ya rame-rame kok semakin banyak mendukung Pak Sebentar, Prabowo. Hah? itu atas restu dari Pak Jokowi nggak? Nah, saya nggak ngerti. Oke. Itu yang kita perlu tanya. Iya. Yang pasti Kang Aris mengatakan tidak tahu, tidak paham. Nggak ngerti. Oh, Ya, gitu. itu pun Pak Prabowo juga terdadak-dadak juga, kami Oke, juga ya, tahu-tahu ya. ada yang mengirim utusan Ya, kepengen ya. bergabung segala macam, ya baru kita verifikasi kan itu sampai di mana. Jadi sampai sekarang kita juga tidak mengerti persis jawabnya ya. Kok mereka berbondong-bondong ya dari pendukung Pak Jokowi masuk ke Pak Prabowo ya. Namun kita mempunyai analisis. Ya, analisis. Gimana? Ayo, kita Nah, mungkin saya sharing. bicara dengan mereka-mereka. Oke. Ya, Ini analisis orang pinter nih, bukan ya, analisis tukang solder ya, nih. Itu kan. analisis setelah itu kita buktikan. Boleh, Oh, ya. Kita buktikan. Saya ketemu dengan Immanuel ya beserta Evidence, timnya. Ya itu. Kenapa sih kok kalian ini tahu-tahu dadakan Betul. gitu, kayak Berbondong-bondong pula. berbondong-bondong itu masuk ke Pak Prabowo. Apa yang mereka katakan? Ya. Pak, kami melihat kinerja Pak Prabowo sampai detik ini. Iya. Semuanya plus untuk bangsa dan negara. Kapan-kapan kita undang Iya. Pak Noel itu ke sini ya. Iya. Boleh, Pak Noel diundang ke sini Iya. tuh. Iya. Biar Oke. beliau Iya. bisa bicara langsung. Iya, iya. Nah, itu iya. Pak, kami melihat Pak Prabowo sampai detik ini itu bekerja luar biasa dengan Pak Jokowi. Nah, waktu pertama kali Pak Jokowi menarik Pak Prabowo di Menhan, Iya. kami semuanya protes. Oh, iya. Saya ingat itu. Ingat Saya kan? Iya. Protes, Protes Pak. keras mereka. Protes keras mereka itu. Jangan-jangan nanti mereka Pak Prabowo mengkudeta katanya iya, gitu. iya. Itu. Tapi setelah kita lihat kinerja Pak Prabowo ternyata luar biasa. Nah, ini fakta. Nah, relawan kan bukan partai. Betul. Nah, mereka kan berpikir berperasaan pribadi masing-masing. Walaupun mereka community kan. Nah, akhirnya community ini sepakat. Inilah calon pemimpin ke depan. Nah, kemudian ada satu alasan lagi yang mereka sampaikan juga, mereka harus yakin pemimpin yang mampu melanjutkan dan membesarkan proses pemerintah sekarang ini. Iya. Nah, jadi jangan sampai kinerja pemerintah sekarang ini
didapat terhenti atau mungkin malah menurun oleh pemimpin yang tidak menguasai. Iya. Nah, sampai sekarang ini pandangan mereka Pak Prabowo itu bersinergis terus dengan Pak Jokowi. Jadi artinya tongkat Itu estafet mereka itu ungkapkan langsung. ungkapkan Eksplisit ya. eksplisit ke saya. Oh, kan eksplisit. Gitu. Jadi mereka menilai bahwa Pak Prabowo ini adalah sosok figur pemimpin yang akan mampu menerima tongkat estafet. Iya. Selanjutnya bahkan lebih memperbesar. Kalau gitu bisa saya simpulkan, tadi kan tidak dikatakan bahwa Pak Jokowi ini merestui, nggak tahu. Kalau saya yakin Pak Jokowi itu merestui ini. Ya, itu Dari sisi kita ya. Menurut saya. itu mereka sendiri yang bisa merasakan ya, karena mereka yang punya Menurut hubungan saya, langsung kan menurut saya, ya. dengan Kang Pak Aris, Jokowi ya. sepanjang beliau ketahui ternyata tidak melihat itu. Aku Tapi nggak ngerti. kalau kami melihat boleh jadi, silakan. boleh jadi ada pengetahuan seorang Ya. Pak Joko Widodo tentang Ya, ini, Kang ya, Aris. ya, Dan ya. kalaupun itu benar kan nggak salah ya. Ya nggak salah, Nggak ada masalah. ya nggak ada salah. Tapi saya melihat ya, itu mulai dari Projo, Joman dan yang lain-lain ya, relawan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, tidak ada apapun juga keberatan atau counter dari itu juga nggak ada, malah itu Dinamika ini, Kang adem-adem Aris, aja. karena dinamika ini di mana berbondong-bondong mantan atau para pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu ternyata membuat sejumlah pihak tertentu. Ada satu kalangan lah, satu nama lah, ketar-ketir juga ya Kang ya. Oh banyak nama. Kalau itu saya bisa jawab. Gimana Kang? Itu pasti ada. Ada. Pasti ada. Orang suka tidak suka. Iya. Karena kami punya prinsip. Nabi itu diutus oleh Tuhan. Ada yang nggak Apakah disuka ke juga. dunia tidak ada yang kontra? Banyak juga yang kontra. Bayangin. Nabi loh. Ya kan? Sampai itu kalau Nabi Isa sampai disalib seperti itu. Itu Nabi Muhammad diusir ya dari Mekah ya ke Madinah. Ya bayangin, apalagi kita orang biasa. Ya sudah biasalah. Udah biasa Kalau mau difitnah kek, ditikam kek, dikhianati kek, ya udah pro kontra. Udahlah, Udah Tuhan biasa. Maha Besar. Ya, Maha Adil. Ayo, kebenaran tetap juga benar. Kemarin keadilan Tuhan yang Betul. yang hakiki ya Pak ya. Betul, becek ke titik, Allah ke toro. Orang Solo. Alah. Wong Solo, gitu. Ini makin menarik Kang Gana bahwa ternyata bagi saya sangat menarik tadi itu ada 3 elemen tadi, morality, capability, dan electability. Sejujurnya dari banyak nama capres yang beredar atau 3 nama tadi, kalau khusus untuk capability yang satu tadi lagi adalah kapabilitas, maksud saya adalah elektabilitas. Tidak ada yang bisa bantah Pak Prabowo Subianto punya elektabilitas yang tinggi. Kalau ukurannya pemilu 2019, beliau minimal punya setidaknya 50% sampai 60%. Begitu kata semua kalangan kan, Kang Aris ya, Kang Karna ya. Fakta pula bahwa satu-satunya dari 3 nama tadi itu beliau hanya Pak Prabowo yang ketua umum partai. Fakta juga kan. Nah, ini mungkin rasionalitas yang suka tidak suka akhirnya masuk ke kepala publik Indonesia secara luas ya kan, gitu kira-kira kan ya. Iya. Bahwa seorang Prabowo Subianto punya moralitas. Oh tadi agak ngelamun saya sedikit, apa maksudnya? Moralitas, Agak ngelamun tadi. moralitas yang tidak diragukan lagi. Negarawan. Kemudian beliau adalah seseorang yang punya kapabilitas tinggi. Juga punya selain pengetahuan internasional, politik, militer, memahami geopolitik dan segala diplomasi luar biasa, punya link jaringan internasional, dan akhirnya elektabilitas. Di pemilu 2019 saja beliau punya elektabilitas yang tinggi. Fakta pula beliau ketum partai kan gitu. Perlu diingat, Agak diingat susah juga. melawan seorang Prabowo Subianto. Kalau saya mencoba maju nih, Kang. Iya. Siapa sih saya kan misalnya? Punya nama, oke. Punya partai nggak berani loh saya. Dan saya itu merasakan tadi, kalau elektabilitas Pak Prabowo itu memang luar biasa. Satu-satunya yang bisa menyaingi Jokowi pada 2019. Fakta. Iya. Karena pada saat itu, Kang Aris, kami mengadakan kayak survei segala macam itu. Kita bisa lihat gitu kan. Cuman sayangnya waktu itu kita mengalami banyak hal lah untuk itu waktu itu kan. Dan mungkin ini nih, Kang Iwan, kita bisa tanyakan nih ke pendengar Bravo. Bravo SCD. Sosok dari Prabowo Subianto itu
layak nggak jadi presiden. Nah, Saya kira ini bukan hanya menarik, tapi menjadi penting juga. menjadi Kang- penting dan Kang kita Aris. tahu persis. Input dari viewers ya menurut saya sekarang ini pasti mereka telah banyak mendapatkan enlightenment bahasa Kang Karna tadi kan ya. Pasti ada masukan, ada pandangan. Saya kira malah mungkin mereka sekarang justru mungkin bisa memberikan inputting yang bisa jadi nggak kita bayangkan positifnya kan gitu. Betul. Apalagi ya fakta kan bahwa hanya tinggal 6 bulan, 7 bulan sebelum pendaftaran di KPU. Betul. Betul. Saya melihat ya kemarin, silakan dicek yang polling itu ya, polling.com itu ya, itu kan semua orang bisa itu ya, bebas kan, satu nomor satu. Gitu. Kalau nggak salah sekarang udah sekitar 69 ribuan ya, voters ya itu. Itu Pak Prabowo sampai 51 lebih persen loh. Coba. Itu di situ ada 5 nama, ada 5 Majority berarti kan. mayority, ada 5 nama calon presiden itu. Saya lihat seperti itu. Jadi saya melihat progres perkembangan rakyat ini, mereka sudah mulai rasional, mengerti persis Ini menarik secara objektif seperti itu. Ya. Ya. Dan Kang Aris, waktu kita membukakan kasus Sambo, kita juga mengadakan polling dan kita bisa memprediksi di awal itu kita bisa memprediksi Sambo ini Pollingnya pakai apa? Langsung atau pakai pakai aplikasi gitu? enggak pakai ini seperti kita Lewat berwawancara. tayangan ini, Kang Aris, lalu kita sampai pada viewers untuk menyampaikan pandangan mereka itu di kolom komentar. Oh gitu. Di kolom komentar kita. Jadi dari total ratusan ribu penonton atau viewers Bravo Iwan atau Bravo Radio ini, Kang, khusus untuk kasus Sambo ya, Kang ya, Iya. itu masuk hampir 700 ribu sebetulnya dan yang nonton, kemudian ada lebih 10 ribu. Tapi kan kalau ada komentar. haters itu enggak kan apa-apa. bisa dimainkan. Enggak apa-apa. Ternyata mayoritasnya Tapi kan fiktif. efektif. Kang Efektif. Aris. Oh, gitu. Mayoritasnya Sangat. mengatakan hal-hal yang ternyata sesuai dengan vonis hakim. Oke. Iya, itu makanya kita mengatakan objektif rupanya masyarakat. Hater kita terima juga. Enggak Oke, masalah. oke, Nggak masalah. oke. Buzzer yang Enggak masalah. RP itu, oke, enggak oke, masalah. oke, gitu. oke. Lalu kita susun, jadi saya analisis, saya masukkan ke dalam formula, saya bisa memprediksi Sambo ini di akhir hukum mati. Itu bisa. Oke. Padahal dari awal itu kita udah sebutkan, Oke, silakan. jadi prediksi berdasarkan Berdasarkan ini ya, pasal analisis 340, fakta 340 masyarakat, kan, yaitu ya. hukum bagi yang terdakwa itu kan adalah bagi khususnya Sambo terkait dengan pasal 340 adalah Ya. hukuman mati atau seumur Ya, hidup ya. atau 20 Oke, tahun. jadi ini Itu nanti yang dipilih. bisa diambil polling dari masyarakat ya. Betul. Kira-kira Tapi waktunya keberpihakannya. panjang. Kang Aris panjang. Oke. Ini antar sekarang Iya, iya, sampai iya. menjelang Pakai metode pendaftaran. itu ya. Iya, Iya, metode. iya, Ini iya, saran kita. iya, iya. Yang menurut saya Iya, iya. akan bisa menjadi parameter yang Ya. Iya, iya, iya. Lagi kita melihat kita real, kita tidak bermain-main dengan data. Iya, iya, dengan iya, data. iya. Istilahnya menginput data Betul. dari masyarakat ya. Dari Iya, masyarakat. iya. Oke, bagus tuh. Iya, kita iya. Objektif akan kan. karena saya pikir memang menyambung yang tadi Kang Aris sudah garis bawahi bahwa masyarakat Indonesia ini kita bersyukur mereka semakin rasional. Iya. Bagus Ya. dong bagi Republik kita. Betul, betul. Bagus bagi kita Betul. kan. Kan semakin Kita pinter-pinter memikir, kan. memikir masa depan Ya. Republik kita ini. Ya. Dan tentu saja kami menyadari ya Kang karena bahwa tugas Kang Aris dan kawan-kawan semua yang ada katakanlah di tim Pak Prabowo Di barisan sekitar beliau, belakang. di barisan, Di barisan samping, belakang, ya. kiri kanan, Kiri, kanan, belakang. ya. Ini luar biasa ke depan akan semakin kompleks pastinya kan. Iya, 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 Pak, iya, iya. Kang Aris punya ekspektasi akan seperti apa nih? Makin mengeras, akan menghadapi Oke, situasi jadi yang tidak kalau- pernah terbayangkan di ya. 2019 dulu Oke, misalnya. kalau saya ingin menyampaikan ya Siap, ke masyarakat ya, marilah kita berkontestasi silahkan. Ya, mau berapa calon silahkan ya. Tapi ada hal yang paling penting. Iya. Ya, seluruh elemen bangsa, seluruh komponen bangsa, seluruh stakeholder sama-sama harus menjaga proses pemilu ini dengan jujur dan adil serta transparan. Itu sepakat. Nah, Jujur, harus adil, dan transparan.
Saya Gitu sangat loh. menyukai ini kan, Iya. jujur, adil dan transparan. Betul. Dan Itu dalam hal ini seorang Prabowo Subianto konsisten. konsisten. Dari sejak dulu pun ini kata-kata kunci Iya, ya, jujur betul. adil. Ya betul, kan, jujur adil dan transparan. Menang kalah itu sudah lah. Ya, itu kalau semuanya dilakukan dengan cara-cara yang benar seperti itu tadi, ya, yang menang akan kita berikan selamat. Ya itu, yang kalah ya juga akan kita rangkul, kita tarik. Karena kan ujungnya kita mau membangun bersama kan. Kita kan bukan peperangan, bukan permusuhan. betul. Iya kan? Itu finally Indonesia harus menjadi besar. Betul. Kan seperti itu. Finally Indonesia harus menjadi besar. Iya betul, finally kan seperti itu. Alex. Iya, betul. keren. Iya, betul. Kang Erla, gitu. Oke. Ya, That's all. luar biasa Kang Aris. Ini terima kasih. share yang luar biasa. Ya, Saya ya. mendapatkan banyak enlightenment ini. Ya sama-sama. Saya Ya, terus saya terang juga, beberapa bulan terakhir ini agak sedikit off dari political thinking. Jujur aja Kang Aris. Tapi saya harus sadar, harus terima bahwa besok-besok kita semakin dekat dengan hajatan pemilu ya kan, dan Iya, pilpres. iya, Dan iya, kita harus iya, terima iya, ini iya. dan punya kewajiban bagian juga, bagian Iya, tugas kita ya iya, kan, iya, betul. untuk bersama-sama Iya, iya, dengan yang lain-lain yaitu ya berbagi informasi. Ada yang mengatakan mengedukasi. Nah, kita harapkan kita bisa konsisten di sini. Itu Kang Ya, Aris, terima ya, kasih ya. banyak atas Sama-sama. sharing luar biasa ini. Kang Karna ya Kang Iwan, terima Siap. kasih juga saya diundang nih. Terima kasih, sebuah kehormatan bagi kami sekali lagi. Sama-sama. All the very best Yes, oke All the ya very best. Kang Karna ya. For you and the team. Oh, oke. Insya Allah kita ketemu lagi. You're welcome. Ya. Sahabat Bravo, itulah bincang-bincang kita dengan Pak Aris Marsudianto. Saya tidak perlu jelaskan lagi siapa beliau, Anda sudah ikuti dari tadi. Beliau adalah orang yang sangat paham mengenai siapa Pak Prabowo Subianto yang sekarang dikenal sebagai 08, calon Presiden Republik Indonesia untuk pemilu Presiden tahun 2024. Terima kasih, kita akan bertemu lagi pada episode yang akan datang, tentu saja di Bravo Iwan, Bravo Race Indonesia. Terima kasih sekali lagi, Ya. Kang Aris. Merdeka. Ya, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.